Oke, assalamualaikum guys. Balik lagi di channel YouTube Lutfina Nurlayli Damayanti dan aku Vina. Oke, karena kemarin aku udah ngebahas Q&A berdasarkan pertanyaan yang kalian udah ajuin di Instagram Story dan WhatsApp Story aku nomor 1 sampai 6. Kali ini aku menjawab pertanyaan kalian nomor 7 sampai 10. Oke, check it out. Jadi yang pertama ada pertanyaan dari Ajira Ngayasa. Kenapa zona waktu Thailand sama WIB bisa sama, padahal kan koordinat lintang dan bujurnya beda? Oke, jadi gini, secara astronomis, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Sedangkan untuk bujur timur terletak di 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Untuk Thailand sendiri terletak di 50 derajat lintang utara hingga 210 derajat lintang selatan dan 97 derajat bujur timur hingga 106 bujur timur. Posisi lintang tuh berpengaruh banget sama pembagian waktu di dunia. Nah, dalam hal ini posisi lintang antara Thailand dan Indonesia sejajar. Dan ini juga yang bikin Indonesia itu nggak ada perbedaan waktu, yaitu sama-sama UTC plus 7. Aku nggak tahu bacanya gimana ya. Tetapi persamaan waktu ini berdasarkan WIB dan ICT. Gitu. Tapi untuk masalah sholat, Indonesia sama Thailand itu selisih 30 menit guys. Walaupun kayak tadi, misal sekarang aku tag tuh jam 13.42, di Indonesia pun sekarang jam 13.42, tapi untuk azannya misal di Indonesia tuh 4:30 pagi udah azan subuh ya. Nah, kalau di Thailand itu jam 5 kurang atau jam 5 lebih itu baru azan gitu. Semoga bisa dipahami ya, karena aku bukan ahli dalam bidang ini. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Tias. Apa iya di sana banyak transgender? Di sananya di mana nih? Di Thailand atau di Thailand Selatan? Karena aku kan tinggal di daerah Piamumang, distrik Patani, Thailand Selatan. Di sini tuh mayoritas agamanya Islam. Jadi untuk transgender, jujur aku belum pernah ngeliat sih, belum pernah ketemu juga. Tapi ya mungkin ada ya, cuma belum menampakkan diri. Tapi kalau kalian bilang banci, aku pernah nemuin sekali waktu itu kita lagi ada jalan-jalan gitu, aku sama teacher lain, dan saat itu aku ketemu sama, bukan ketemu sih, papasan sama cowok, cuma berpenampilan kayak cewek waria gitu. Dan ya mungkin itu hal wajar di Thailand, karena kalian tahu sendiri kan di Thailand gendernya tuh nggak cuma perempuan dan laki-laki, tapi juga ada banyak gender lain. Jadi buat pertanyaan kamu tadi, di sana banyak transgender atau enggak? Kalau di Thailand Selatannya sendiri, aku nggak yakin ada banyak banget ya. Mungkin ada. Next dari Kak Edi, gimana budaya di sana, makanan di sana? Kalau soal bahas budaya, karena ini aku tinggal di Thailand Selatan yang berdekatan dengan Malaysia dan juga Indonesia gitu ya. Budayanya di sini tuh nggak terlalu beda jauh. Kalau misal di Indonesia bajunya kan banyak yang pakai kerudung gitu. Di sini pun sama. Bahkan kalau kakak ke Yamun itu banyak perempuan, ibu-ibu, cewek gitu yang pakai gamis, kerudungnya panjang atau bahkan bercadar, tuh pemandangan yang wajar gitu di sini. Karena emang ya kental sama agama Islam gitu. Tapi nggak memungkiri juga ada perkampungan Buddha juga di daerah Yamu. Terus juga ada beberapa candi atau di sini nyebutnya wat yang ada di sini. Itu buat ibadahnya mereka gitu. Jadi ya budayanya nggak terlalu beda jauh ya kalau di Thailand Selatan. Karena aku belum pernah ke Bangkok, jadi aku nggak tahu budaya sana tuh gimana. Mungkin sama kayak di Jakarta ya. Terus makanan di ada bel. Terus budaya di sana gimana? Terus
Terus makanan di sana gimana? Kalau soal makanan di sini aku udah pernah bahas di part 1, jadi kakak bisa tonton lagi di video yang pertama ya. Next, pertanyaan terakhir nih dari Risma Eka Kurnia. Di Thailand ada hantu nggak? Apa perbedaan di sana sama di sini? Jujur, kalau ditanya ada hantu atau enggak, di semua tempat pasti ada ya. Di Islam sendiri pun udah dijelasin bahwa kita tuh hidup berdampingan dengan jin, di mana jin tuh kan berasal dari beragam budaya dan bangsa juga, bahasanya juga kayak manusia gitu. Dan waktu pertama di sini aku nggak ngerasain apa-apa, tapi setelah 3 hari seminggu gitu aku disapa sama mereka. Waktu itu ada kejadian di kamar aku di atas, dimana ada cewek 2 yang mukanya pucat gitu datang. Aku kan nggak bisa ngeliat, tapi aku sempat videoin keadaan sekitar aku ke teman aku yang bisa ngeliat. Terus dia ngeliat katanya ada 2 perempuan pucat gitu. Karena ada beberapa hal yang aku sama temanku lakuin di kamar yang mungkin bikin mereka nggak suka juga. Tapi ya walau alam ya. Tapi kalau ditanya di Thailand ada hantu enggak, aku tuh pernah diceritain sama salah satu temen aku di sini. Dia tuh anak ketua yayasan di Buranakan, namanya Nabila. Dia cerita ada urban legend cewek. Dia tuh seorang penari yang gentayangan gitu. Setelah aku cari tahu, namanya adalah Pinanglam. Pinanglam atau Pinanglum, aku nggak tahu. Tapi itu wujudnya adalah cewek yang pakai baju tradisional Thailand kayak penari gitu. Dan setelah aku cari tahu juga, dia tuh tadinya punya hubungan dengan pacarnya, tapi hubungan mereka tidak baik-baik aja dikarenakan ada orang ketiga. Nah karena si cowoknya marah, akhirnya dia tuh ngedorong si cewek perempuan penari tadi tuh sampai meninggal. Dan akhirnya setelah itu si perempuan penari tadi tuh meninggal dengan keadaan berdarah-darah gitu di bagian muka sama di baju. Makanya kalau ada yang ketemu dia, keadaannya ya seperti ketika dia baru meninggal gitu loh. Ya kayak di Indonesia gitu. Terus di sini juga ada festival hantu namanya Pitakon. Kalau di Jawa, Pitakon itu artinya pertanyaan ya. Kalau di Thailand itu adalah festival hantu gitu sih. Jadi ya untuk soal horor di sini ya nggak beda jauh kayak di Indonesia. Bahkan ya di sekolah tempat aku kerja di Buranakan Suksapitya School tuh setiap hari Sabtu malam atau hari Jumat malam ya, itu tuh ada acara di mana anak-anak cewek, siswa-siswa cewek itu kumpul di aula di lantai 2 dan mereka tuh nonton film-film horor Indonesia dengan subtitle bahasa Thailand gitu. Terakhir aku lihat mereka tuh nonton sorry lupa judulnya. Jadi judulnya tuh Sebelum Iblis Menjemput. Waktu aku iseng datang ke sana, mereka tuh lagi nonton Sebelum Iblis Menjemput dengan subtitle bahasa Thailand gitu. Jadi emang banyak orang-orang di sini yang suka nontonin film Indonesia, lagu-lagu Indonesia, dengerin lagu-lagu Indonesia, dan juga ya pokoknya di sini tuh nggak beda jauh gitu lah sama Indonesia. Gitu deh. Mungkin segini dulu ya pembahasan aku kali ini. Kalau misal ada yang mau kalian tanya lagi, feel free to comment on the comment section below. Thanks buat yang udah nonton dan dengerin video ini sampai akhir. See you on the next video guys. Bye bye.